Tapi kalau menurut mama, wanita itu meskipun nggak bekerja di luar harus punya punya nafkah sendiri, dalam arti kita punya pegangan uang sendiri, jangan menggantungkan 100% dari suami. Itu mama nggak suka. Halo, nama aku Vita. Ya, saya Nurul Afifah, mamanya si cantik Vita ini. Bagaimana rasanya menjadi ibu di tahun-tahun awal kelahiranku? Masya Allah. Ya, alhamdulillah, kamu anak yang ketiga. Pada saat itu masa-masa mungkin perekonomian mama sama ayah lagi agak turun, makanya kamu dikasih nama Fat Rizkita, yang artinya semoga Allah memberikan kemenangan pada dirimu untuk mencari rezeki. Pada saat itu memang Allah sedang menguji kita dalam bentuk keuangan memang ya. Itu kan awal-awal setelah devaluasi, di mana banyak usahanya ayah yang agak menurun waktu itu. Ya, harapan orang tua kasih kamu nama yang bagus seperti itu, Fatris kita, kemenangan dalam mencari rezeki. Agnia, semoga kamu dijadikan oleh Allah diberi kekayaan, dan Raudhani, semoga nanti kekayaan yang Allah berikan ini, diberikan Allah ini kamu gunakan untuk hal yang baik, terutama dalam ibadah. Semoga kamu nanti senang untuk berumrah, berkunjung ke Raudah, taman-taman surganya Allah. Insyaallah. Sekarang mama ngasih pertanyaan ke kamu. Apa hal yang paling kamu ingat bersama mama? Kalau misalnya hal yang aku ingat itu banyak, tapi kalau misalnya salah satu yang paling aku ingat mungkin tiap kali aku pulang ke rumah. Soalnya tiap kali aku pulang ke rumah itu biasanya kan kalau misalnya lagi aktivitas seharian di rumah, aktivitas seharian di luar itu kan pasti kan capek banget. Terus kalau misalnya tiap pulang ke rumah itu mama selalu nyambut dengan kayak menyambut kayak dengan sukaria gitu. Jadi kayak nyiapin makanan, terus habis itu kayak nyambut gimana tadi kerjaannya, gimana tadi sekolahnya, terus habis itu ya gitulah pokoknya. Jadi kayak kalau misalnya pulang tuh benar-benar rasa kayak pulang ke rumah aja gitu. Alhamdulillah. Gitu. Oke, langsung buka. Waktu mama seumuran aku, apa ketakutan terbesar yang mama rasain? Ya, ketakutan apa ya, seusiamu biasa saja sih. Dulu seusiamu ya kita mulai kuliah sudah selesai. Alhamdulillah juga dulu sudah pegang kerjaan. Ketakutan apa ya? Kalau dulu ketakutan mama malah soal jodoh. Mungkin kamu ikuti jejak mama. Mama dulu banyak yang yang suka, tapi kalau menurut mama malah kalau kebanyakan yang suka itu kita malah bingung untuk menentukan pilihan. Tapi alhamdulillahnya Allah di dalam doa mama selalu berdoa semoga diberikan yang terbaik. Gitu aja sih. Alhamdulillah Allah mudahkan semua. Kuliah ya lancar, waktu sebelum lulus kuliah sudah dapat kerjaan ya alhamdulillah. Kayaknya nggak ada ketakutan
Berarti ketakutannya lebih ke jodoh ya. Tapi alhamdulillah udah terpecahkan juga. Sebenarnya bukan masalah ketakutan, sampai bingung mungkin ya. Bingung benar menentukan. Iya. Jangan kamu tiru tapi ya. Oke, Mama. Apa kesedihan Mbak Vita yang tidak Mama ketahui? Kesedihan yang Mama nggak tahu itu apa ya? Mungkin ini sih, dulu waktu kayak sekolah itu kayak sering banyak ada beberapa masalah gitu di sekolah, kayak tentang mungkin nilai, terus habis itu tentang kayak ada beberapa masalah gitu di sekolah. Cuman aku nggak pengen kasih tahu ke Mama aja, soalnya takut Mama nanti kayak tambah kepikiran atau tambah kayak ada apa ya, jadi kayak tambah sedih aja gitu. Mungkin akhir-akhir ini udah kayak merasa mulai buat lebih terbuka lagi. Kalau misalnya ada kayak masalah di kerjaan, kayak ada masalah di hal lain, aku udah berusaha kayak buat lebih sedikit cerita aja ke Mama. Mungkin nggak seluruh hal, tapi kayak lebih berusaha buat kayak lebih ke berbagi aja sih ke Mama. Benar. Iya. Kayaknya kamu di antara yang lain yang agak tertutup gitu. Gitu. Ya udahlah. Mudah-mudahan lebih terbuka ke Mama lagi ya. Oke. Cerita yang banyak, jadikan teman Mama ini sebagai teman, sahabatmu, tempat untuk berkeluh kesah, untuk menyampaikan kegembiraan. Ya anggap aja lah, meskipun kita Mama dan anak, jadikan Mama sebagai sahabatmu ya. Oke. Oh, aku ya? Aku kan? Apakah Mama pernah menyesal punya anak sepertiku? Gak ada sayang. Mama anggap semua anak Mama adalah karunia dari Allah, titipan dari Allah, gak ada. Apalagi jarak antara kamu dan mbakmu kan 6 tahun. Jadi mungkin kamu anak yang ditunggu-tunggu lagi. Apalagi waktu kamu baru lahir ditunjukkan. Dulu kan kamu sempat Mama sebelum melahirkan kan sudah diberi sama dokter, disuruh sesar. Tapi kan Mama nggak mau waktu itu. Alasannya Mama nggak mau, Mama nggak, istilahnya Mama tuh nggak kepingin mendahului takdir Allah. Tapi Mama bilang ke dokternya, memang kalau nanti sewaktu saya melahirkan ada kendala dok, saya akan mau sesar. Tapi sebelumnya Mama kepingin lahiran normal seperti yang lain. Seperti itu, apalagi setelah lihat kamu, wajahmu putih, penganu, rasa terharu, rasa bangga, rasa apa ya, bercampur aduk kebanggaan tersendiri. Anak-anak Mama adalah anak-anak titipan Allah yang hebat. Seperti itu. Apa yang bisa Mama lakukan jika kamu sedang bersedih, Nak? Mendengarkan dan memberi masukan. Seperti saat ini kan aku tumbuh dengan sedikit kekurangan yang sedikit sulit buat menentukan keputusan. Nah selama ini kan Mama jadi kayak orang pertama yang bantu aku buat kayak menentukan keputusan dan arah hidup. Mungkin itu sih, kalau misalnya aku lagi sedih kan aku butuh Mama yang nenangin aku, kasih masukan aku, dan selalu ada buat aku. Selama ini gimana kalau Mama sama kamu? Udah cukup. Jadi ya aku berharap semoga Mama bisa panjang umur biar selalu ada di sisiku. Amin. Kita sama-sama belajar ya. Amin. Jadi yang lebih baik lagi. Aku. Oh kamu sayang ya. Apa hal yang ingin Mama sampaikan ke aku tapi masih belum tersampaikan?
apa? Kayaknya sudah. Jadilah anak yang selalu memegang teguh agama, yang imannya kuat di tengah-tengah goncangan seperti pergaulan seperti ini. Jadilah wanita yang kuat, yang hebat seperti nasihatnya mama kan. Jadi wanita itu semisal nanti kamu menikah tidak boleh bekerja. Seperti mama dulu kan nggak boleh kerja sama ayah. Tapi kalau menurut mama, wanita itu meskipun nggak bekerja di luar harus punya mempunyai nafkah sendiri, dalam arti kita punya pegangan uang sendiri, jangan menggantungkan 100% dari suami. Itu mama nggak suka dari itu. Jadi nanti semisal kamu kepingin apa-apa enak, sudah bisa pegang uang sendiri kan, bisa menentukan atau kamu kepingin apa. Jadilah wanita yang kuat, jadilah wanita yang bertakwa, dan bergaullah dengan orang-orang yang baik. Karena katanya Nabi, kalau kamu bergaul dengan orang yang baik, insya Allah kebaikan akan menular ke kamu. Kalau kamu bergaulnya dengan orang-orang penjual parfum, insya Allah baumu harum. Tapi kamu misalnya bergaul dengan orang-orang yang buruk, perilakunya misalnya yang gak benar pergaulannya, suatu saat meskipun kamu gak melakukan sesuatu yang buruk itu, istilah Jawanya kamu nanti akan kecandak kecangking. Jadi dijaga sholatnya, terutama mama tekankan dimanapun kamu berada, sholat harus dinomorsatukan, Allah harus dinomorsatukan, yang rukun sama saudara, yang bagus akhlaknya kepada semua teman. Tadi mama kalau bilang kamu bergaul dengan orang yang baik, bukan berarti terus teman yang nggak baik nggak dikumpuli, pilih-pilih teman, nggak seperti itu. Tetapi dalam hal kamu menentukan misalnya karibmu siapa, sahabatmu siapa, pergaulanmu dengan banyak siapa, itu yang kamu harus pilih-pilih yang seperti itu ya sayang ya. Diperhatikan ya. Apakah ada kesalahan mama yang belum bisa kamu maafkan? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah. Udah langsung ya. Yang terakhir, hal apa yang mama ingin aku ingat terus jika nanti mama udah menua? Yang ingin kamu lakukan meskipun mama sudah menua, mama misalnya nanti sudah tiada, jaga sholatmu. Nomor utama itu jaga sholatmu, karena kalau kamu jaga sholatmu, insya Allah sholat itu adalah tiang agama. Kalau sholatmu sudah baik, insya Allah Allah akan menjaga juga perilakumu yang lain. Sholat itu selain tiang agama, sholat juga menjaga perbuatan dari mungkar, dari perbuatan keji dan mungkar. Itu yang kedua, selain kamu jaga sholatmu, jaga akhlakmu dimanapun kamu berada. Terus yang rukun dengan sesama teman, terutama dengan saudaramu. Terus yang suka berbagi, sisihkan sedikit dari harta yang Allah titipkan itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya nak ya, seperti itu ya sayang ya. Alhamdulillah, semoga Allah ijabah semuanya. Masih ada kan? Setelah kamu beranjak dewasa, apakah rasa sayangmu terhadap mama masih tetap sama nak? Masih dong, pastinya masih tetap sama, walaupun apalagi ini sih mungkin semakin dewasa kan pasti kayak semakin menghadapi kayak beberapa realitas kehidupan, terus nemu masalah-masalah yang makin kayak beragam banget di kerjaan, terus di pertemanan, terus mungkin di karir dan lain sebagainya, percintaan dan lain sebagainya. Itu jadi semakin bikin aku kayak ngerasa
butuh mama banget sih. Jadi kayak kalau misalnya ditanyain tentang rasa sayang ya nggak mungkin akan pudar, bahkan akan semakin terus bertambah. Semoga. Semoga ya, Masya Allah.